Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan tutorial web server bagian kedua. Kali ini kita akan coba mengupload sebuah web dan coba menginstal WordPress ya, sambil kita belajar beberapa perintah. Kita akan mengupload sebuah web atau memindahkan dari server lain ke server kita ini dengan menggunakan perintah rsync. Kalau kita membuat webnya di Windows, bisa kita upload ke server menggunakan WinSCP atau FileZilla. Untuk pertama kita coba rsync, kita copy file web. File webnya misalkan ada di server lain, ya. Jadi ini gunanya bisa kita gunakan untuk memindahkan web ya. Kita ketikkan perintah rsync. Jadi kita akan mengcopy file web contoh yang ada di direktori home tkj pada server 88.14 dengan menggunakan username tkj, dan file ini akan kita kopikan ke var www.html di server ini. Nah, ini minta konfirmasi, kita ketik yes. Password di server remote ya. Ya, proses copy berhasil, kita cek. Ya, sudah ada. Kita coba buka menggunakan browser. Kita cek IP-nya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan hostname -i ya. Nah, ada 3 IP yang bisa kita akses. Kita pakai 56109 yang host only. Ya, ini sudah langsung muncul. Ya, linknya berjalan, foto-fotonya juga muncul ya. Oke. Kemudian kita akan menginstal web WordPress pada direktori yang berbeda dan akan kita panggil dengan port yang berbeda juga. Kita install kebutuhan aplikasinya. Karena kita akan mendownload dengan wget, dengan perintah wget, maka kita install dulu aplikasi wget. Sekalian dengan unzip ya, untuk mengekstrak file yang kita download. Kemudian kita download WordPress-nya. Ini saya sudah disimpan di server 88.14, tinggal diganti saja alamatnya apabila akan mendownload dari internet.
Maaf. Oke, sudah selesai. Kita ekstrak. Setelah selesai, kita masuk ke directory WordPress. Kita copy file config WordPress dari sampel yang ada. Kemudian kita edit. Isikan nama database sesuai dengan database sudah kita buat sebelumnya. Apabila telah selesai, kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan Apache-nya. Kita masuk ke directory Apache. Kemudian masuk ke sites available. Kita copy file konfigurasi yang default menjadi wordpress.conf. Kemudian kita edit. Kita sesuaikan directory rootnya, dokumen rootnya. Kemudian karena kita akan mengganti port, kita sesuaikan port di atas karena port 80 sudah dipakai oleh web contoh yang tadi di proses sebelumnya. Kita ganti misalkan dengan 88. Nah, akibatnya nanti untuk mengakses WordPress ini harus mencantumkan nomor portnya. Kita simpan. Kemudian kita edit port di Apache, pengaturan port. Kita tambahkan setelah listen 80 ini, tambahkan port 888. Kemudian kita simpan. Kemudian kita aktifkan web WordPress dengan perintah
auto insight. Kemudian kita restart Apache-nya. Kita cek di browser. Ini tanpa port ke web contoh yang di proses sebelumnya, dengan menambahkan port 888, maka akan masuk ke WordPress. Ini tinggal kita isi, misalkan tkc. Karena saya menggunakan password yang lemah, ini perlu kita checklist. Kemudian install WordPress. Oke, bisa kita simpan. Kemudian kita klik, ini sudah selesai instalasi. Nah, ini halaman login WordPress. Ya, ini dashboard admin. Ya. Jadi ada dua website dalam server ini. Kalau kita menggunakan nomor port 888, maka muncul web WordPress. Tetapi kalau tanpa port, ini akan masuk ke web yang di awal kita buat. Inilah yang namanya virtual host. Jadi dalam satu server bisa kita buat dua layanan web yang berbeda. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.